sekarang kita akan mempelajari sosok yang agung, sosok yang sangat luar biasa. Nanti saya akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu tentang keutamaan Quran di satu sisi saja, tidak bisa semuanya. Meskipun ya, kesedihan saya ketika membaca sejarah bab ini, bab Sayyidina Ali, nangis. Terus terang nangis. Memang berawal dari peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Itu mulai ada intrik, ada pertentangan, ada permusuhan, ada ya peperangan antara kaum muslimin. Dan ujungnya atau merembetnya ke Sayyidina Ali. Karena di satu pihak Ali diangkat oleh orang-orang yang menginginkan ada khalifah yang akan menuntaskan masalah Utsman. Di satu pihak, oh belum tuntas. Ya, sehingga ada orang yang teu pro kadieu garis tengah, tapi garis tengahnya ekstrim. Lamun teu dukung saya kafir. Inilah kaum Khawarij. Jadi ada kaum Ali, kemudian ada kaum Abu Sufyan nantinya, ya Muawiyah dan keluarganya, dan ada kaum Khawarij. Nah, Ustaz Abu Somad mengatakan sampai hari ini kaum Khawarij itu ada. Apa tanda mereka? Tanda mereka adalah mengkafirkan orang yang tidak sejalan dengan dia. Itu Khawarij. Baik, kita akan mulai saja dengan sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sekali lagi orang yang sangat Allah agungkan, Allah ciptakan luar biasa, ya. Pendamping Nabi SAW, menantu Rasulullah SAW, dan ya Allah, hasil didikan Rasul itu kena, ya, hasil didikan Rasul itu kena dan menjadi jiwanya. Kita akan lihat nanti. Beliau adalah salah satu tokoh dunia. Kita sebut tokoh dunia karena seluruh dunia tahu, ya. Lahir di Mekah diperkirakan tahun 599 Masehi, sahabat dekat Nabi karena sejak kecil dia beriman. Kurang lebih di usia 7 atau 8 tahun sudah beriman dan tidak pernah menyembah berhala. Ini Sayyidina Ali, Allahu Akbar, ya. Kemudian dia juga menanti Rasulullah SAW dengan menikahi putri bungsunya itu Siti Fatimah Zahra, ya. Kemudian beliau juga family Rasulullah karena bertemu di garis ini Ali bin Abi Thalib, kemudian Abu Muthalib, dan kesananya nanti sebagai apa dengan Rasul itu sepupu, ya. Pamannya Abu Thalib, kakeknya Abu Thalib, putra Abu Thalib Abu Muthalib, ada Ali. Nah, sedangkan Rasulullah kan Abdullah itu adik dari Abu Muthalib. Berarti Ali dengan Rasulullah adalah sepupu kan? Ya, sepupu mau cek orang kapi adik kan gitu, ya. Jadi dekat sekali gitu. Apalagi ditambah dengan beriman. Nah, kita lihat bagaimana proses beliau beriman, ya. Kemudian yang berperan penting membela Nabi SAW, menyebarkan ajaran Islam dan khalifah Islamiyah sepeninggal Rasulullah SAW keempat. Nama asli Ali semula adalah Haidar. Ini pemberian dari ayahnya, Haidar, ya. Putra dari paman Rasulullah SAW, ibunya bernama Fatimah binti Asad, sedangkan Asad adalah dari Hashim tuh. Jadi gue langkep Pak, dari sini pamannya, dari ibu juga ke atasnya adalah masih saudara. Memang zaman para sahabat Rasul juga menikahkannya begitu. Ali sendiri dinikahkan dengan Fatimah kepada siapanya? Sepupu dengan Allah, gitu kan? Cuma boleh nikah. Kan orang sepupu jeung Allah teh asa dulur kenanya bisa saling gabruk, bisa sasalaman antol keneh gitu, ya. Padahal dia bukan muhrim. Kalau bukan muhrim harusnya tidak boleh. Ai kabatur kieu ari jeung sepupu masih gabruk. Allahu Akbar. Ini Asep Ridwan kalakuan Asep Ridwan, astagfirullahaladzim. Sedak asa geus kadi gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nama beliau Haidar, ya, artinya adalah singa. Adalah sebuah cita-cita yang diinginkan oleh Abu Thalib kelak
Ali akan menjadi petarung sejati. Coba bahasa orang mah jeger gitu. Ali teh yang jadi jeger kan nanti. Tapi jegernya jeger anu soleh gitu. Ya akhirnya tersibgoh oleh Islam, maka jadilah luar biasa. Nanti kita akan lihat di perang pertama saja dengan menggunakan apa? Menggunakan pedang Zulfikar yang ujungnya 2 itu, seorang kafir hanya dengan 1 tebasan dari mulai punggung sampai ke badannya terbelah. Sigana tanagana sebenarnya enggak, dengan pertolongan Allah sedang begitu. Nanti kita lihat ya. Jadi ternyata memang disiapkan petarung itu. Ibu hoyong puteran jantan petarung siapkan ibu. Lamun pas saya jeung anak jeung batur tong dibela ku ibu sok gitu. Allahu Akbar. Seperti Tyson punya anak gitu kan, petinju, dilatih sejak kecil. Muhammad Ali juga punya anaknya Laila Ali, petinju. Juara dunia dah Laila Ali. Karena memang sejak kecil diciptakan begitu. Nah, makanya ibu ingin anak soleh, solehnya ciptakan sejak kecil. Ya, dengan metode-metode dan trik Islam begitu. Tokoh yang disegani kaum Quraisy dan panglima perang yang tak kenal rasa takut. Apa satu keyakinan dari Sayyidina Ali? Dia mengatakan bahwa maut tidak akan menjemput di tengah jalan. Saya perang, maju ke medan perang. Kalau Allah takdirkan belum mati, belum mati. Begitu. Tapi kalau Allah takdirkan sudah mati, di kasur pun mati. Jadi kenapa takut? Eta nu hese ditanamkeun deurang gitu. Karena ku anjing ngagogo we merungkut, Allahu Akbar. Ibu ku hileud ku mana bu? Saresieun cenah isieun kitu bahasa nanti. Beliau didedikasikan seluruh hidup raganya, hidupnya untuk membela mengembangkan ajaran Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Nama Ali pemberian dari Nabi SAW. Tadinya Haidar, tapi kemudian diganti. Memang terlalu sangar kalau gitu. Mendingan Ali. Ali itu adalah yang tinggi. A'la yu'la Ali gitu kan. Makanya dia disebutnya nama Ali. Maka kemudian Ali mempunyai posisi luar biasa di hadapan Rasulullah SAW. Meskipun hadisnya dikatakan ada yang doif, tapi sudah terbukti bahwa Ali itu adalah pintunya ilmu Rasulullah. Ini ada yang mengatakan doif. Tapi nanti kita akan buktikan ada satu momen di mana keilmuan Ali radhiyallahu an itu betul-betul tak gitu ya. Nanti kita akan buktikan, ada tulisan saya di sini insyaallah. Baik, kita lihat wajah Ali seperti apa kurang lebih. Ini film. Tapi menggambarkan Ali yang dulu berdasarkan keterangan. Wajahnya ganteng, kumisnya tipis, janggutnya kurang lebih segini. Matanya seperti elang, alisnya itu rada melengkung begitu, ganteng. Kita akan lihat bagaimana waktu beliau perang tanding. Oke, ini karena saya download. Ini dia pasukan Rasulullah SAW dengan pasukan Quraisy. Ini dari pasukan Quraisy. Ini pasukan Rasulullah. Ini Umar, nah Ali itu ini. Ali dengan pedang Zulfikarnya. Nah ini Ali. Ganteng orangnya, dengan wajah yang sangat tajam gitu ya kalau saya bahas sekarang. Ini Umar, ini Bilal. Ini Ali yang sebelah sini.
Nah ini dia. Lehernya langsung putus. Padahal Ali dianggap sangat muda. Ya, ini di perang Badar. Dan kita tahu di perang Badar ini ada seorang sahabat yang gugur. Di antara dalam perang tanding ini. Ya, oke, nonton film resep dah. Ala hoke pada aya dina YouTube gitu. Baik, sekarang kita lihat riwayat hidupnya dulu. Ali dilahirkan di Jazirah Hejaz, Jazirah Arab pada tanggal 13 Rajab. Menurut sejarawan, Ali dilahirkan 10 tahun sebelum dimulai kenabian. Berarti apa? Begitu Nabi usia 40 tahun, Ali belum lahir. Baru kemudian Nabi sudah Nabi, Ali berusia 10 tahun gitu kan. Ada yang mengatakan bahkan Ali lebih muda lagi, 7-8 tahun. Ya. Kita lihat. Muslim Syiah percaya bahwa Ali dilahirkan di dalam Ka'bah. Ini mohon maaf pendapat dari Syiah. Usia Ali terhadap Rasulullah diperselisihkan hingga kini. Riwayatnya berbeda 25 tahun, ada 27 tahun, ada juga mengatakan tidak jelas benar gitu. Tapi yang jelas ketika Rasulullah SAW usia 40 tahun, Nabi itu kurang lebih usia 8 atau 10 tahun. Antara itu. Dan kita tahu bagaimana keislaman beliau. Anak kecil itu sudah punya logika yang sangat cerdas. Pada satu saat Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah sedang sujud, sedang sholat. Kemudian Ali datang ke rumah Rasulullah. Melihat. Apa itu? Ali bertanya, wahai Muhammad, apa yang sedang kau lakukan? Subhanallah, kemudian Rasul mengatakan, kami sedang menyembah Allah, kami sedang salat. Salat Rasulullah waktu belum salat 5 waktu kan? Karena belum turun perintahnya, baru salatnya 2 rakaat. Itu di awal-awal. Kata Sayyidina Ali kurang lebih, bolehkah aku ikut denganmu? Bayangkan anak usia 8 atau 10 tahun. Kata Rasul, silakan. Tapi kau izin dulu kepada ayahmu, Abu Thalib. Oh iya, kata Sayyidina Ali, baik, aku akan minta izin. Begitu melangkah di beberapa langkah membelakangi Rasul, Sayyidina Ali berhenti. Kemudian balik lagi. Wahai Muhammad, Allah menciptakan aku, tidak kompromi antara Allah dengan ayahku. Sekarang aku akan menyembah Allah, mengapa harus kompromi dengan ayahku? Jawaban anak usia 8 tahun. Masya Allah. Dan kemudian keimanan Sayyidina Ali juga disembunyikan dulu kan, sampai batas waktu tertentu baru diketahui. Baik, lanjut ya. Kehidupan awal Ali dilahirkan, oke ini sudah tadi. Kelahiran Abi Thalib banyak memberikan hiburan bagi Nabi SAW karena beliau tidak punya anak laki-laki. Uzur dan fakirnya keluarga Abu Thalib memberi kesempatan kepada Nabi SAW bersama istri beliau Khadijah untuk mengasuh Ali dan menjadikannya putra angkat. Jadi memang Ali sejak kecil sudah dengan Rasulullah SAW. Abu Thalib yang ayahnya itu dikenal miskin. Ya, dikenal miskin, bukan seorang pedagang hebat begitu. Meskipun dia juga sedang pedagang, tapi tidak terlalu beruntung. Artinya modalnya tidak terlalu besar. Maka Rasulullah yang nikah dengan Khadijah yang kemudian menjadi kaya raya itu berkesempatan menjadikan Ali sebagai anak angkatnya. Hal itu sekaligus untuk membalas jasa kepada Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi SAW sejak beliau kecil hingga dewasa, sehingga sedari kecil Ali radhiyallahu an bersama Nabi Muhammad SAW. Dalam biografi asing, ini orientalis, hubungan Ali dengan Nabi SAW dilukiskan sebagai Yohanes. Saya tidak kenal nih, lewat aja dulu. Masa remaja, ketika Nabi SAW meminta menerima wahyu, riwayat-riwayat lama seperti Ibnu Ishaq menjelaskan Ali adalah lelaki pertama yang mempercaya wahyu tersebut atau orang kedua yang percaya setelah Khadijah Rasulullah SAW radhiyallahu anha. Pada titik ini Ali berusia sekitar 10 tahun. Tadi saya katakan 8 atau 10 tahun. Pada usia remaja setelah wahyu turun, Ali banyak belajar langsung dari Rasulullah SAW. Karena sebagai anak asuh berkesempatan selalu dekat
dengan Nabi. Hal ini berkelanjutan hingga beliau menjadi menantu Nabi. Ya, jadi sudah disebut anak angkat, dirorok, diurus, sampai kemudian ditikahkan dengan Siti Fatimah. Hal inilah yang menjadi bukti bagi sebagian kaum Sunni, Sufi, bahwa ada pelajaran-pelajaran tertentu, masalah ruhani, ya, atau yang berkaitan dengan dikenal dengan tasawuf yang diajarkan Nabi khusus kepada Ali, tetapi tidak kepada murid-murid yang lainnya. Karena bila ilmu syariah, ilmu agama dan hukum baik Islam, baik yang mengatur ibadah maupun kemasyarakatan, semuanya diterima Nabi, harus disampaikan dan diajarkan kepada umatnya. Sementara masalah ruhani hanya bisa diberikan kepada orang-orang tertentu dengan kapasitas masing-masing. Dididik langsung oleh Nabi, Ali dalam semua aspek ilmu Islam, baik itu zahiriyah atau syariah atau batiniyah atau tasawuf, menggembleng Ali menjadi seorang pemuda yang sangat cerdas, berani dan bijak. Baik, saya ingin contohkan satu hal, Bapak Ibu. Andai saya guru Bapak, guru Ibu. Bapak deh, udah saya dirogojak ya. Sim goreng kasep. Panggentoskeun posisi Bapak, sabab Bapak rek dibunuh. Tuh kasurna, tuh kamarna, cuk. Kinten waleran hidupna. Kagula anan. Pada dibunuh Pak, mangga Bapak. Ini saking dekatnya Sayyidina Ali, saking tersibgohnya Sayyidina Ali, saling percaya Sayyidina Ali. Tasawufnya main. Apa itu tasawuf main, Bu? Hatinya sudah dekat dengan Allah. Kalau hati sudah dekat dengan Allah, ini bahasa tasawuf ya. Ada yang disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad SAW itu sering kita kenal dengan ilmu laduni. Ilmu laduni adalah ilmu yang tidak kita belajar secara khusus, tapi dia bisa. Nah, Ali itu sudah kebagian ilmu itu. Maka banyak pelajaran-pelajaran yang langsung oleh Rasulullah diberikan, langsung ke Sayyidina Ali. Termasuk di antara keberanian itu. Usia Sayyidina Ali kurang lebih, waktu Rasul hijrah itu kurang lebih di usia 20 tahunan, 21 tahunan. Anak mahasiswa. Tingkat 1 atau tingkat 2. Ketika diminta untuk tidur di tempat Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah sedang diincar mau dibunuh, apa kata Sayyidina Ali? Sami'na wa ta'na ya Rasulullah. Silakan engkau bersama Abu Bakar, aku akan menempati tempat tinggalmu. Mau dibunuh, Bu. Tapi sedemikian sibgoh Rasulullah sudah masuk. Ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, baik itu sufinya, ibadahnya, itu sudah masuk ke Sayyidina Ali, sehingga tidak ada yang takuti. Silakan, ya Rasulullah, engkau berangkat duluan ketika akan hijrah itu kan. Sayyidina Ali tidur di tempat Rasulullah SAW. Allahu Akbar, keberanian, pengorbanan, ya, kesetiaan ada di Sayyidina Ali. Tapi sekali lagi dengan demikian Allah menolong. Kok tiba-tiba di urang Quraisy muncul keinginan untuk mencingkapkan heula selimutnya. Allah yang menggerakkan. Kenapa? Oh, enggak sebas gitu. Tapi enggak. Begitu dibuka, Imam Ali lain Muhammad gitu. Akhirnya apa? Ali selamat, Rasul pun selamat dengan Abu Bakar. Ini sekali lagi yang disampaikan, inilah Allahu Akbar. Apa disebutnya? Kalau seorang guru, kiai, Bu, ustadz, punya murid yang diajarnya tidak ngaduk-duk ngaji begini. Kadang-kadang ustadz nyuruhnya, "Jang, macul." Kasantrin teh, "Macul." "Jang, kukumah itu di dapur." Kukumah. Ya. Apa pekerjaan yang tidak ada kaitannya, seperti tidak kaitan dengan nyantrinya. Tapi justru di sanalah nyerep karomah seorang guru kepada santrinya, yang dengan doanya santri itu kemudian menjadi seorang kiai lagi kemudian. Inilah Bapak Ibu yang kadang-kadang tidak dimiliki oleh semangat pelajar kita hari ini. Punten, sieuna nurut ka guru, Neng Yeni kan namanya? Oh bukan, udah ganti ya. Neng Yeni ka dia pangmeserkeun bala-bala Bapak Jung. Punten, hari ini Bu, murid kita mau
suruh itu karena takut diberi nilai jelek, bukan hormatnya. Ada sebagian yang masih hormat, yang masih ada. Allahu Akbar. Saya juga masih menyaksikan ada murid-murid yang begitu. Tapi kebanyakan mah disuruh teh karena sieun. Sieun. Subhanallah. Dulu mungkin zaman saya atau mungkin zaman ibu ada guru yang teu aya kaitan jeung mondok, teu aya kaitan jeung nyantri, disuruh itu mau saja. Saya punya teman dia ngaku abdi mah nyantri salami sekian puluh tahun lain ngaji. Disuruh macul, disuruh nyieun alomari, disuruh ngarit, ngurus domba kiai. Jarang ngajinya, tapi hari ini dia jadi ustad. Dia mengatakan inilah berkah dari guru saya hari ini, apalagi Sayyidina Ali. Begitu. Allahu Akbar. Kegambar ya. Rasul, Jibril, Allah. Sekarang muridnya adalah Sayyidina Ali. Sementara banyak sahabat yang soleh hanya gara-gara melihat Rasulullah atau mendengarkan Rasulullah. Sementara Sayyidina Ali langsung ningali. Bahkan yang sifatnya tasawuf sekalipun. Mohon maaf, ibu, bapak salat. Itu ada dua pandangan, bapak ibu. Ada pandangan fikih, ada pandangan tasawuf. Kalau pandangan fikih cukup agar salat kita itu sah atau tidak. Rukun, syarat gitu kan, menghadap kiblat, tepat waktu itu fikihnya. Tapi yang namanya fikih itu sekali lagi hanya sekedar sah atau tidak. Yang lebih menentukan dari sebuah ibadah terutama salat adalah bermain ruhnya. Apa bermain ruhnya? Inilah yang disebut dengan tasawuf. Kenapa ruku? Apa itu ruku? Pandangan fikih rukulah dengan kurang lebih 90 derajat, nyimpen papan, tidak murag. Itu fikih. Tapi kalau tasawuf apa? Saya menundukkan badan saya sebagai simbol penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana raja-raja dihormati oleh kaumnya, oleh bangsanya, oleh rakyatnya, itu dengan tunduk. Tapi saya lebih dari itu, sebab saya mengatur selain rukunya 90 derajat, saya menghadirkan hati saya di hadapan Allah. Ya Allah, terimalah penghormatan saya. Ibu, halo, rukunya sudah begitu belum? Eta ruku di Allahu Akbar. Tasawuf menginginkan bahwa sholat kita diterima atau tidak. Kita berdiri lagi, kita i'tidal dengan sempurna. Baru kemudian sujud. Lihat Pak, letak sujud kurang lebih kalau tangan saya begini. Oh enggak. Dari gini ya. Kepala, badan, kemudian badan ke kaki, kemudian telapak kaki. Itu membentuk huruf Muhammad. Katakanlah kepala kita bulat, ya, kemudian badan ke kaki, kemudian telapak kaki. Itu membentuk huruf Muhammad. Apa sujud kita artinya? Ya Allah, aku sujud ingin seperti kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah, saya simpan kepala saya di bawah, meskipun hati saya di atas, tetapi tidak mengataskan hati saya. Saya tetap rendah di hadapan engkau. Sebab orang yang sujud dengan kepala di bawah tapi hatinya masih di atas, mohon maaf, ada kesombongan, sujudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, sudah begitu sujudnya? Allah. Ini Bu, tasawuf. Sayyidina Ali melihat Rasul seperti itu. Rasul nangis dalam sujudnya, Rasul nangis dalam doanya. Ini yang kemudian main tasawufnya, main hatinya dalam ibadahnya. Tidak hanya sekedar melaksanakan kewajiban. Nah, ini bagaimana nih ya? Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mohon maaf ya,
Beragama Islam tidak hanya sekedar seperti ini. Saya ceramah, ibu-ibu mendengarkan bubar gitu. Nggak cukup, Bu. Ibu, bapak harus punya guru yang mursyid. Untuk bisa melihat gambaran Islam yang akan saya laksanakan seperti guru saya. Dan guru saya punya guru, mudah-mudahan sampai ke Rasulullah. Kalau hanya mohon maaf, seperti ceramah gini, ini hanya sekedar Rasul juga menyampaikan ceramah agama hanya beberapa kali aja. Ya. Makanya jangankan kepada ibu, kepada bapak, besok lusa kita harus punya guru untuk beragama ini. Apalagi gurunya nanti bersanad, aduh, sungguh nggak duka ya. Begitu, untuk mempertanggungjawabkan ilmu berdasarkan keterangan-keterangan. Sekali lagi, Sayyidina Ali sukses untuk itu. Allahu Akbar. Kehidupan di Makkah sampai hijrah ke Madinah. Ali ini dia sudah ceritakan ya. Ali bersedia diri di kamar Nabi SAW untuk mengelabui orang-orang Quraisy yang akan menggagalkan hijrah Nabi SAW. Beliau tidur menampakkan kesan Nabi yang tidur, sehingga masuk waktu menjelang pagi mereka mengetahui Ali yang tidur. Sudah tertinggal satu malam perjalanan oleh Nabi yang telah meloloskan diri ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Tapi mereka ngejar. Ya, mereka ngejar Abu Bakar dan As-Siddiq, ternyata terkejar. Karena waktu itu ada seorang Arab gunung yang menjadi navigator. Navigator keren. Petunjuk arah lah gitu. Orang Quraisy juga tidak percaya, ini benar kah dia? Karena jalan ke Madinah bukan ke sini, kata pengagung Quraisy. Tuh, pahdi itu. Kok ini ke sini? Ternyata Rasulullah menggunakan strategi yang sangat luar biasa intelijennya.